Itu kenapa ada talqin namanya, Pak. Talqin itu mengajarkan orang yang sudah dikubur tadi. Kan ada hadis Muslim itu. Bila orang itu mati, dikuburkan, orang terakhir yang meninggalkan kuburannya hendaklah mentalkinkan dia. Panggil namanya. Saya kalau bapak saya mati, sudah dikuburkan, orang pergi, saya terakhir meninggalkan kuburan beliau, saya panggil bapak. Kul la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kul Allahu Rabbi, Muhammad Nabi wa Rasuli, wal Qur'anu. Diajarkan. Kenapa itu diajarkan? Karena kata Nabi, fa innahu yus'alul an. Dia sedang ditanya sekarang. Bila kau ajarkan, dia mendengar apa yang kau ajarkan. Dan itu akan memudahkan. Kalau datang ke kuburan, kunjungan atau ziarah kubur namanya, baca apa? Salam kan? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Nahnu insyaallah bikum lahikun. Itu doanya, Pak. Mereka jawab salam tuh, Pak. Begitu kita baca assalamualaikum, mereka jawab tuh, Pak, waalaikumsalam. Tapi awak nak mendengar, kok dengar tabang ambuh lari, Pak. Kalau pergi ke kuburan kan assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia lari selalu itu. Ya tu mungkin enggak nyol tu. Tapi dia jawab tuh, orang mati itu enggak hilang. Dia pindah hidup. Dan kehidupan di sana tuh lebih hebat dari yang di sini. Itu makanya kata Allah, orang kalau mati sampai ke alam barzah, farihina bima atahumullahu min fadli, mereka bersuka cita masuk ke alam barzah. Itu kenapa kata Allah di surat An-Nahl ayat 32, allazina tatawaffahumul malaikatu thayyibin, orang-orang yang dimatikan oleh para malaikat dalam keadaan baik, dia mati, maka dia disambut oleh para malaikat dengan sambutan meriah di setiap pintu langit, dan dia menjadi orang yang paling bahagia. Makanya orang mati itu, Ibu, sebenarnya mereka itu ya sedang menikmati kehidupan yang sempurna. Ya, makanya orang mati itu, Ibu, sebenarnya dia gembira, Pak. Kitanya saja yang tak tahu dia gembira di sana. Kita ni, Pak, takut mati itu karena belum mencoba saja. Kalau kita sudah coba, Pak, kita menyesal. Kok lama di situ. Percayalah, Pak Ibu, pasti menyesal, Pak. Kalau Bapak Ibu tak mati juga, belum lama mana di situ, tu besok mati, menyesal. Maka kok lama di situ. Karena alam di sana itu lebih indah. Lebih indah lagi alam akhirat. Karena alam barzah itu baru alam transit, alam pemisah dunia dan akhirat. Makanya orang di alam barzah itu, Pak, minta balik lo ke dunia balik. Nanti bacalah di surat ya Al-Mu'minun ayat 100 ya, manusia minta balik ke dunia untuk menjemput amal mereka. Nah, mudah-mudahan kita ni Bapak Ibu jangan termasuk yang tadi dilalaikan oleh harta dan anak-anak sampai menyesal ketika kematian sudah datang. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Bapak, Ibu-ibu sidang takziah jamaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah, yang sama-sama kita hormati keluarga besar almarhum Bapak Marimin, Bapak Marimin, yang beliau telah dipanggil oleh Allah hari Senin yang lalu dalam usia 53 tahun. Sebagai seorang yang beriman, Allah mengajarkan kepada kita ketika musibah datang menimpa kita atau siapapun di antara saudara kita, maka kita mengucapkan kalimat istirja yang tadi dibacakan dalam Al-Quran. Kalimat itu bunyinya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami pasti kembali kepada sang pemilik. Dan almarhum telah menemui janji itu. Beliau milik Allah dan telah dipanggil kembali oleh Allah sebagai sang pemilik. Mudah-mudahan semua dosa-dosa almarhum diampuni oleh Allah. Semua amal baik beliau diterima oleh Allah dan ditempatkan di tempat yang mulia di alam barzah. Kelak dikumpulkan kembali di sorga bersama keluarga dan orang tercinta di dunia ini. Dan mudah-mudahan kedatangan kita malam ini bersama ke rumah duka bisa mengurangi beban keluarga. Karena takziah ini hakikatnya adalah pembuktian kalimat istirja tadi.
Ketika kita mengatakan innalillah, sesungguhnya kami, maka kata kami itu menunjukkan makna bersama-sama. Allah tidak mengatakan sesungguhnya aku. Bisa saja tuh Allah mengatakan innilillah, tapi tidak innalillah. Karena kalau kami itu maknanya bersama-sama. Artinya kalau ada musibah yang datang menimpa siapapun di antara kita, maka kita datangi dia bersama-sama. Kita tunjukkan bahwa dia tidak sendiri. Kalau duka ini Bapak Ibu, beban ini kalau dipikul bersama dia jadi ringan, Pak. Tapi kalau sendiri memikul beban itu berat. Itu kenapa Nabi Yakub dulu berat terasa beban ketika dikabarkan anaknya Yusuf ya dimakan serigala tewas. Maka Nabi Yakub sampai putih matanya. Kenapa? Karena sendirian memikul beban. Jangankan orang lain, anak-anaknya pun tidak ikut berbagi duka. Maka kita disuruh bertakziah dan ini bagian dari kewajiban kita sesama muslim. Bapak Ibu yang saya muliakan, sebagai pesan takziah malam ini kita akan bahas surat At-Takasur ayat 1 sampai 4. Kata Allah, auzubillahi minasyaitonirrajim, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Kamu telah dilalaikan daripada ibadah, daripada Allah oleh at-takasur. At-takasur itu berlomba untuk memperbanyak dunia. Sampai kapan kamu lalai ya dari Allah? Sampai kamu ya masuk kubur, kira-kira begitu. Sampai kamu berziarah atau masuk ya berkunjung ke alam kubur. Jangan begitu kata Allah. Jangan kamu pernah lalai oleh at-takasur, karena kelak kamu akan tahu apa yang kamu lalaikan itu. Dan pasti kamu akan tahu pada waktunya apa yang kamu lalaikan itu. Jadi kata Allah Bapak Ibu, kita ini semua telah dilalaikan. Alhaakum. Kamu telah dibikin lalai oleh at-takasur. Ya, apa itu at-takasur? Ini dijelaskan lagi di surat Al-Munafiqun ayat yang ke-10. Kata Allah, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Hai orang yang beriman, jangan pernah kalian dijadikan lalai dari Allah oleh harta dan anak-anak. Tadi kata Allah, alhaakumut takasur, kamu telah dibikin lalai oleh at-takasur. Di Al-Munafiqun kata Allah, jangan kamu dibikin lalai oleh harta dan anak. Jadi kalau Bapak Ibu tanya apa itu at-takasur, itulah harta dan anak. Karena yang banyak bikin kita lalai beribadah ni Bapak Ibu adalah harta dan anak. Kalau ditanya Bapak Ibu, baik Ibu kau tidak datang ke Mas Haji mendengar pengajian? Jawabannya dua Bapak Ibu itu, sibuk oleh pekerjaan atau sibuk oleh anak cucu. Ya nak? Selalu begitu tu Pak. Bapak kok lah jarang ke Mas Haji, sibuk tu duanya Pak. Kalau tidak sibuk mengurus harta, pekerjaan, sibuk mengurus anak cucu. Maka ibu-ibu kan banyak, maka ibu telah ambil cucu tadi tidak mau tinggal. Itu at-takasur namanya itu. Ya, kalau bapak gitu pula, kok kini kok jarang ke masjid telah ambil itulah pulang malam taruh ya. Ya kan? Banyak kerajo. Ini yang disebut at-takasur. Jadi kita ni Bapak Ibu banyak dilalaikan dari Allah oleh harta dan anak. Kata Allah, itu jangan begitu. Kenapa? Kalla saufa ta'lamun, kamu akan tahu ya bagaimana penyesalan kamu nanti ketika pada waktunya. Kapan kamu tahu kamu lalai itu? Ketika sakratul maut datang. Bapak Ibu kalau baca nanti surat Qaf ayat 22, laqad kunta fi ghaflatin min haza fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yauma hadid. Sungguh kamu masih lalai-lalai dalam ibadah, dalam kebaikan. Hingga ketika kematianmu datang, baru Allah bukakan semua perkara yang kamu lengahkan itu. Ketika itu pandanganmu sangatlah tajam. Jadi Bapak Ibu yang datang maghrib tadi ke Mas Haji, ruginya nanti ketika mati. Lah dicabut nyawa Bapak Ibu nanti, baru Bapak Ibu merasa rugi.
Tak datang tadi. Yang nanga pengumuman takziah kini ko tak tibu pe takziah lah, kok matilah malam kini ko dia akan baru menyesal tu. Kalla saufa ta'lamun, kamu baru tahu ketika nyawamu sudah hendak dicabut oleh malaikat. Jadi kerugian kita kena lalai ini Bapak Ibu, tidak sekarang. Di dunia ini kita tidak merasa rugi Pak. Banyak kebaikan yang kita lupa, kita luput mengerjakannya, kita tidak merasa rugi kan? Kenapa? Karena belum datang masa kita mengetahui apa yang kita lalaikan. Belum dibukakan Allah apa yang kita lalaikan itu. Belum. Kapan? Ketika sakratul maut, nanti dibukakan Allah itu. Gini Bapak Ibu, ada hadis Nabi ya. Siapa yang salat sunat 2 rakaat setelah azan subuh, di waktu fajar dia salat sunat 2 rakaat, dapat dunia dan seisinya, gitu ya. Banyak orang tahu hadis ini Pak, tapi mereka tidak melakukan salat sunat ya sebelum salat subuh di waktu fajar. Kenapa? Karena belum tampak saja. Sehingga mereka lengah-lengah, lalai-lalai. Kenapa? Karena belum diperlihatkan Allah, belum saufa ta'lamun, kamu belum tahu saja. Nanti ada masanya diberitahulah nih yang saya janjikan nih. Baru ketika itu manusia menyesal sejadi-jadinya Pak. Ada sebuah cerita yang populer Pak. Saya sering menceritakan cerita ini. Karena itu ya Bapak Ibu, dulu pada masa Nabi ada seorang sahabat namanya Sa'ban ya. Sa'ban itu kan ceritanya dia orang pertama yang selalu hadir di Masjid Nabawi Pak. Jadi subuh itu dia orang pertama datang tuh Pak ke Masjid Nabawi. Tidak pernah dia terlambat. Selalu subuh orang pertama datang ke Masjid Nabawi. Sampai suatu pagi itu Sa'ban tidak terlihat. Nabi tengok-tengok mana Sa'ban, tidak tampak. Padahal biasanya dia sudah duduk sebelum Nabi datang tuh di Masjid Nabawi itu, subuh. Setelah azan Nabi tunggu, tidak datang juga. Setelah itu salat sunat, orang mau ikamat, Nabi suruh tunda sebentar karena mudah-mudahan Sa'ban datang. Mudah-mudahan Sa'ban datang sehingga dia selalu dapat takbir ihram. Karena mendapati takbir ihram itu besar pahalanya Pak. Lalu tidak datang juga habis salat subuh. Nabi tanya, itu siapa yang tahu Sa'ban? Kemana? Kau nak datang subuh ini? Tidak ada yang tahu Pak Ibu. Lalu kata Nabi, siapa yang tahu rumah Sa'ban? Ada sahabat menjawab, saya tahu Rasulullah. Kata Nabi, baik kita mengunjungi Sa'ban pagi ini. Maka Nabi berangkatlah ke rumah Sa'ban Bapak Ibu, mengunjungi Sa'ban apa yang terjadi. Dan Masya Allah baru Nabi tahu Bapak Ibu, ternyata jarak Masjid Nabawi ke rumah Sa'ban itu 3 jam perjalanan. Bapak Ibu kalau 3 jam dari rumahnya ke Masjid Nabawi, dia orang pertama datang salat subuh, jam berapa dari rumah tuh Pak? Jam 2 atau jam setengah 3 atau jam 3 atau mungkin jam 1. Baru Nabi tahu, jauh ternyata rumah Sa'ban. Sampai di rumah Sa'ban itu ketuk pintu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Datang keluar perempuan istrinya tanya, ini rumah Sa'ban? Betul. Apa Sa'ban di rumah? Kata istrinya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Rasulullah, Sa'ban telah meninggal tadi malam. Itu kenapa dia datang subuh itu? Tapi kata istrinya begini, ya Rasulullah, sebelum Sa'ban meninggal dunia, dia berteriak-teriak 3 kali. Kata Nabi apa teriakannya? Pertama dia berteriak, kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak lebih jauh? Yang kedua dia berteriak, kenapa tidak yang baru? Kenapa tidak yang baru? Yang ketiga dia berteriak, kenapa tidak semua? Kenapa tidak semua? Dia meninggal dunia. Maka kata Nabi ke sahabat, apa yang diteriaki Sa'ban itulah yang kita masih lalai-lalai, kata Nabi. Maka dibacakan ayat tadi, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka. Yang kamu banyak lalai itu pada waktunya akan dibukakan Allah. Apa yang terjadi Pak ketika Sa'ban akan mati itu Pak Ibu? Ternyata ketika dia hendak mati itu Pak Ibu, diperlihatkan langkah kakinya ke masjid tadi. Setiap satu langkah pahalanya. Setiap satu langkah pahalanya. Kan satu langkah kaki itu kata Nabi dalam hadis At-Tirmidzi sama setahun salat malamnya. Satu langkahnya begini, satu langkahnya begini. Ndak tanggung gadang pahalonya loh Pak. Satu langkah tuh. Sampai berhenti langkahnya di langkah terakhir berjalan mati. Maka dia berteriak, kenapa ndak lebih jauh? Kenapa ndak lebih jauh? Masya Allah Bapak Ibu ya. Yang sudah 3 jam saja berjalan dari rumah ke masjid. Masih menyesal. Kenapa ndak lebih jauh? Bayangkan Bapak Ibu yang jarak rumah 2 menit dari masjid. Nak tiba ke masjid. Cua gadang pagi itu. Ya, Bapak Ibu yang 2 jam, jarak 2 minit, jarak rumah ke masjid, yang tak pergi ke masjid lah, cualah kadang pagi, akan mati besok. Kenapa?
Allah perlihatkan, kalla saufa ta'lamun, baru kamu tahu nih saat kematian. Lalu Sa'ban tu pernah Bapak Ibu lewat di pagi hari subuh di musim dingin, ketemu orang gelandangan kedinginan, Pak. Sa'ban itu pakai baju jas beberapa lapis kemudian buka. Kalau orang Arab di musim dingin tu Pak, mungkin jaketnya mungkin 3 lapis cuma. Oleh Sa'ban dibukalah jaket yang luar, ditarik kasih ke yang kedinginan tadi. Dia punya jaket lagi 2 lapis lagi. Dibuka yang luar yang lama, yang baru dia pakai. Menjelang mati itu Pak, diperlihatkan pahala magi pakaian ke orang. Jadi magi pakaian orang tu gadang palonya Pak. Tu makanya Bapak Ibu kalau lebih banyak baju di rumah bagi dah leh. Ya tak? Gadang palonya Pak. Ya. Tapi diperlihatkan pula ke Sa'ban itu, andai jaket yang baru yang dia buka. Dia jaket lama yang dikasih tadi. Jaket baru tetap dia pakai. Diperlihatkan pula yang baru ni pahalanya. Maka Sa'ban berteriak, kenapa ndak yang baru? Kenapa ndak yang baru? Kenapa? Dia bisa memberi yang baru, tapi yang lama dia kasih. Itu pun menyesal. Bayangkan Pak ya. Yang sudah memberi pun menyesal karena dia bisa memberi lebih dari itu. Saat kematian, saufa ta'lamun, ketika kamu sudah diberitahu tentang pahala. Makanya Pak, kalau ada Pak lalu katidiang atau lalu kotak amal, kotak infak, di kantong ibu ada misalnya ya kan 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 misalnya, langkuklah di saku enggak. Tu masuk 5.000 tu. Kok matilah malam itu tu atau hari itu tu, dia berteriak tu, mangadak nen 100 gitu Pak. Gitu Pak. Manusia tu akan menyesal kenapa enggak yang banyak. Kenapa kok yang 5 padahal yang 100 ada. Itu akan disesali. Kalla saufa ta'lamun, kamu akan tahu. Apa yang dijanjikan itu akan tahu pada waktunya. Sekarang tak diberitahu, Pak. Kalau diberitahu, kini kau apa? Nak kamu rumah, nak kamu lioto, Pak. Cayolah kamu. Sedekah sado itu. Untung kita belum diberitahu. Yang ketiga, Sa'ban itu ketika hendak mati, dia pernah dulu mau makan roti, Pak. Datang pengemis. Dia lapar, belum makan. Oleh Sa'ban diparuh 2 roti, dikasih separuh ke pengemis, separuh untuk dia. Diperlihatkanlah pahala memberi makan ke orang tu Pak. Yo dak tanggung gadang pahala Pak. Magi makan orang yo bana gadang pahalanya Pak. Sabana gadang. Itu makanya kata Nabi, siapa yang memberi makan separuh korma saja, separuh korma dia kasih orang makan, ditutup pintu neraka. Bayangkan tu Pak. Ittaqin nara walau bisikki tamrah. Tutuplah pintu neraka walaupun bersedekah makanan separuh korma. Yo bana gadang pahala magi makan orang tu Pak. Itu makanya Nabi Ibrahim tu tidak pernah tidur di malam hari kecuali telah memberi makan orang antara 10 sampai 100 orang. Itu makanya kata Allah di surat Al-Insan ayat 8 sampai 12, nanti manusia berdiri di padang mahsyar dalam keadaan wajah pucat pasi, masam. Tapi ada manusia yang wajahnya riang gembira di padang mahsyar. Tidak ada takut, tidak ada pucat, tidak ada pasi, tidak ada panas, tidak ada haus. Apa amalnya? Wa yut'imunat ta'am. Di dunia hobi memberi makanan. Itu kadang palonya Pak. Diperlihatkanlah palu bagi makanan tadi ke orang-orang miskin oleh kepada pengemis tadi. Jobana gadang palu Pak. Tapi oleh Allah diperlihatkan pula, kok sado roti diagian pak dulu, kok gadangnya. Maka Sa'ban berteriak, kenapa ndak semua? Kenapa ndak semua? Makanya Bapak Ibu, kalau ada Bapak Ibu sedekah kan, buat tadi pergi ke masjid, buat piti 200.000. Atau sedekah misalnya ya 10.000, dibuat pulang 190.000 ya. Nah, menyasar kok mati mah, manga ndak sadonya. Itu Pak. Kapan? Ketika kematian datang. Ini yang disebut alha. Kamu masih lalai-lalai. Kamu masih lengah-lengah tuh. Kenapa? Karena belum diberitahu, karena kematian belum datang. Kelalaian itu baru berhenti. Zurtumul makabir, kalau kamu sudah mengarah masuk ke alam kubur. Jadi Bapak Ibu, ada hal yang menarik juga nih Pak. Alam kubur ini disebut dengan alam barzah ya, atau disebut juga dengan makabir ya. Alam barzah atau alam kubur itu sama. Alam kubur itu bukan yang di bawah tanah itu Pak ya. Alam kubur itu bukan di bawah tanah. Alam kubur atau alam barzah itu alam setelah alam ini. Di balik alam ini ada alam yang kita tidak menembusnya, tapi mereka melihat kita. Begitu kata Allah di surat Ali Imran 169 sampai 107, bahwa orang yang mati yang sampai ke alam barzah itu, mereka wa yastabshiruna billazina lam yalhaqu bihim min khalfihim, mereka berteriak memanggil yang di dunia.
Jadi yang mati itu Pak Ibu, mereka sebenarnya tidak hilang Pak Ibu. Yang mati itu pindah alam. Jadi yang mati itu tidak hilang Pak. Cuman yang dari tanah balik ke tanah, jasad kita. Tapi yang kitanya tetap hidup. Makanya jangan kamu kira orang mati itu mati, bal ahya. Mereka hidup. Mereka tidak mati Pak. Jadi bapak kita, ibu kita yang sudah mati pindah hidup. Bukan mati, bukan hilang, pindah hidup. Hidupnya lebih hebat di sana, lebih baik di sana ketimbang di sini. Di sini kita lapar, kita capek, kita sakit, kita payah, kita tua. Di sana tidak ada lagi hidup Pak. Jadi mereka tuh pindah hidup saja. Makanya mereka memanggil-manggil kita. Kitanya tidak bisa merespon mereka. Jadi Bapak Ibu, kalau orang itu mati, Pak, dia lihat anaknya juga, dia lihat istrinya juga, dia lihat keluarganya juga. Tapi dia tidak bisa balik ke sini. Tapi dia lihat bahwa istrinya, mungkin saya kalau mati, Pak, istri saya menikah lagi, Pak. Saya tahu itu. Saya lihat dia menikah tuh, Pak. Cuma nampak tidak bisa balik. Kok balik, bercakik, Pak. Ya, cuman itulah, tidak bisa balik. Karena mereka memang manggil-manggil kita tuh, Pak. Orang yang sudah mati itu manggil-manggil kita tuh, Pak. Gitu. Dia panggil-panggil kita tuh. Cuman sayang kita tidak mendengar. Karena alamnya dimensinya beda. Kalau kita memanggil mereka, mereka dengar. Itu kenapa ada talqin namanya, Pak. Talqin itu mengajarkan orang yang sudah dikubur tadi. Kan ada hadis Muslim itu. Bila orang itu mati, dikuburkan, orang terakhir yang meninggalkan kuburannya hendaklah mentalkinkan dia. Bagaimana cara mentalkinkan dia? Panggil namanya. Saya kalau bapak saya mati, sudah dikuburkan, orang pergi, saya terakhir meninggalkan kuburan beliau, saya panggil bapak. Kul la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kul Allahu Rabbi, Muhammad Nabi wa Rasuli, wal Qur'anu imami. Itu talqin namanya, Pak. Bapak, katakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Katakan Allah Tuhanku, Muhammad Nabi dan Rasulku, dan Al-Quran imamku. Diajarkan. Kenapa itu diajarkan? Karena kata Nabi, fa innahu yus'alul an. Dia sedang ditanya sekarang. Bila kau ajarkan, dia mendengar apa yang kau ajarkan, dan itu akan memudahkan dia. Itu makanya perlu anak-anak ini mengerti, Pak Ibu, kalau dia mati bapaknya, ibunya, dia talkinkan bapak ibunya. Dia orang terakhir yang meninggalkan kuburan. Itulah makanya belajarlah kamu minal mahdi ilal lahad. Belajarnya sampai ke lahad, Pak. Bagaimana belajar sampai ke lahad? Itulah talqin. Karena mereka tuh mati tidak hilang, mereka tetap melihat kita. Makanya Bapak Ibu kalau datang ke kuburan, kunjungan atau ziarah kubur namanya baca apa? Salam kan? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Nahnu insyaallah bikum lahikun. Itu doanya, Pak. Mereka jawab salam tuh, Pak. Begitu kita baca Assalamualaikum, mereka jawab tuh, Pak. Waalaikumsalam. Tapi awak tak mendengar, kok dengar tabang ambuh lari, Pak. Ya kan? Bapak Ibu kalau pergi ke kuburan kan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lari selalu itu. Ya tu mungkin tak nyol tu. Tapi dia jawab tuh, Pak. Itu buktinya orang mati itu tidak hilang. Dia pindah hidup. Dan kehidupan di sana tu lebih hebat dari yang di sini. Itu makanya kata Allah, orang kalau mati sampai ke alam barzah, farihina bima atahumullahu min fadli, mereka bersuka cita masuk ke alam barzah. Ibu, orang yang mati itu Ibu sedang bersuka cita di sana, kitanya bersedih di sini. Dia bersuka cita. Itu kenapa kata Allah di surat An-Nahl ayat 32, allazina tatawaffahumul malaikatu thayyibin, orang-orang yang dimatikan oleh para malaikat dalam keadaan baik, dia mati, maka dia disambut oleh para malaikat dengan sambutan meriah di setiap pintu langit, dan dia menjadi orang yang paling bahagia. Itu makanya orang mati itu, Ibu, sebenarnya mereka itu ya sedang menikmati kehidupan yang sempurna. Ya, makanya orang mati itu, Ibu, sebenarnya dia gembira, Pak. Kitanya saja yang tak tahu dia gembira di sana. Kita ni, Pak, takut mati itu karena belum mencoba saja. Kalau kita sudah coba, Pak, kita menyesal. Bawa kok lama di situ. Percayalah, Pak Ibu, kamu. Cubalah tak percaya. Pasti menyesal, Pak. Kalau Bapak Ibu tak mati juga, belum lama mana di situ, tu besok mati. Menyesal. Maka kok lama di situ. Karena alam di sana tu lebih indah. Lebih indah lagi alam akhirat. Karena alam barzah itu baru alam transit, alam pemisah dunia dan akhirat. Makanya orang di alam barzah itu, Pak, minta balik lo ke dunia balik. Nanti bacalah di surat
ya Al-Mu'minun ayat 100 ya, manusia minta balik ke dunia untuk menjemput amal mereka. Nah, mudah-mudahan kita ni Bapak Ibu jangan termasuk yang tadi dilalaikan oleh harta dan anak-anak sampai menyesal ketika kematian sudah datang. Mudah-mudahan almarhum ya tidak termasuk orang yang menyesali ya, dan tidak termasuk orang yang diceritakan Allah dalam ayat yang tadi. Dan kita berdoa kepada Allah semoga semua amal baik diterima oleh Allah. Dan kita tutup dengan doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ja'alil jannata maswahu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu wa ighfir lana wa lahu wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.